Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikuti Sapa Sabda Rabu 29 Juli 2020 yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Berkarya dengan Hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, biarlah hikmat-Mu selalu memenuhi hidup kami, dan kiranya kami juga dapat melakukan setiap perbuatan di hidup kami berdasarkan hikmat-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bisa menguatkan kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29-34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa, mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Belakangan ini muncul banyak artikel mengenai tips dan trik mendapatkan untung yang besar dalam menjalankan usaha. Artikel-artikel ini mampu mendapatkan perhatian pembaca sebab salah satu perhatian kita dalam hidup ini adalah mengenai kecukupan hidup yang dapat dipenuhi lewat usaha atau pekerjaan kita. Hari ini kita akan mengetahui apa dampak positif yang akan terjadi jika kita menaruh perhatian kita pada hikmat yang mampu membawa keuntungan dalam kehidupan kita. Salomo adalah teladan dalam hidup dengan hikmat dari Allah. Saat menjabat sebagai raja, Salomo tidak meminta kekayaan atau kemampuan untuk menguasai segala sesuatu. Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, sehingga Allah memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian, tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Hikmat Salomo terbukti ketika ia harus memecahkan masalah perebutan seorang bayi yang dilakukan oleh 2 orang perempuan. Sejak saat itu, Salomo dikenal oleh seluruh orang Israel sebagai raja yang bijaksana. Bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari cara hikmat dari Allah bekerja atas diri Salomo. Hikmat membentuk Salomo untuk selalu dekat dan tunduk pada Allah. Kebijaksanaan membuatnya mampu berkarya dengan baik dalam hidup sehari-hari. Dalam sejarah bangsa Israel, Salomo adalah satu-satunya raja yang memerintah dan mendapatkan penghasilan terbesar bukan dari peperangan yang ia lakukan. Hal itu sangat membedakan Salomo dengan raja-raja lainnya yang berusaha menaklukkan dan menguasai wilayah-wilayah yang dianggap menguntungkan. Kehadiran Salomo sebagai raja yang penuh hikmat dari Allah sangat berpengaruh pada kehidupan kerajaan-kerajaan lainnya. Mereka datang dan memasuki bangsa Israel bukan karena berperang, namun mereka ingin menikmati karya kebijaksanaan Salomo. Hikmat dan pengertian yang diberikan oleh Allah dalam porsi yang amat besar, bahkan melebihi hikmat semua orang yang ada di sekitarnya. Wilayah-wilayah yang disebutkan dalam bacaan adalah wilayah di sekitar kekuasaan Salomo, yang juga mengakui kebijaksanaan Salomo sebagai raja. Rupanya hikmat menjadi anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan Salomo sebagai raja. Salomo menjadi raja yang dikenal bukan karena kemampuannya dalam berperang atau menaklukkan musuh seperti raja pada umumnya, tetapi Salomo dikenal karena ia memiliki hikmat dan semua orang mengetahui bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Dalam hidup berhikmat, Salomo tidak hanya menikmati jabatan yang ia miliki sebagai raja. Oleh karena hikmat itu selalu ada padanya, maka Salomo mampu berkarya dengan luar biasa. Bacaan kita mencatat bahwa Salomo menghasilkan sajak
Amsal, dan nyanyian-nyanyian dalam jumlah banyak yang menceritakan tentang alam ciptaan dengan jangkauan yang luas, sehingga menarik banyak orang dari segala bangsa untuk mendengarkan hikmat Salomo. Hasilnya, Salomo menerima banyak upeti dari karyanya. Kisah ini adalah sebuah pendekatan yang baru pada masa itu. Ketika semua pemerintahan berusaha untuk saling menguasai, tetapi Salomo dengan bermodalkan hikmat dari Allah, ia mampu mengukuhkan kerajaannya lewat berbagai karya. Mari kita merenungkannya. Hikmat dan pengertian dari Allah memampukan Salomo untuk selalu berkarya dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Jika kita sungguh-sungguh memohon hikmat dan pengertian dari Allah, maka Ia akan memberikannya kepada kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berkarya dalam kehidupan kita setiap hari. Di sisi lain, apabila kita selalu memohon hikmat dan pengertian darinya, maka kita akan semakin merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap usaha dan karya hidup kita sehari-hari. Mari kita berkomitmen. Karena saya selalu memohon hikmat dan pengertian dari Allah, mulai sekarang saya ingin melakukan setiap karya hidup dalam pekerjaan, pendidikan, juga relasi dengan keluarga dalam tuntunan hikmat dan pengertiannya, sehingga saya selalu dimampukan berkarya untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menjalankan kehidupan kami setiap hari dengan pertolongan-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang hari ini akan kami kerjakan, akan kami lakukan, semuanya juga berdasar pada hikmat yang terus Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.